Shalom, selamat malam. Perkenalkan, saya Taruni Madi atas nama Yesus Salai, Prodi Teknik Budaya Perikanan. Nah, di video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang daya dukung budidaya ikan kerapu. Pada daya dukung budidaya ikan kerapu ini, yang pertama, tambak merupakan salah satu jenis habitat yang dipergunakan sebagai tempat untuk kegiatan budidaya air payau yang berlokasi di daerah pesisir. Kegiatan budidaya tambak yang terus-menerus menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan yang ditandai dengan menurunnya kualitas air. Kendala lingkungan yang dihadapi dalam kegiatan budidaya diantaranya penataan wilayah atau penataan ruang pengembangan budidaya yang tidak memperhatikan daya dukung. Kemudian yang berikutnya, definisi ikan kerapu. Ikan kerapu merupakan salah satu jenis ikan yang populer di pasaran dan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi di Asia Pasifik. Hidup di perairan karang dan penyebarannya mulai daerah tropik sampai subtropik. Di Indonesia, ikan kerapu terdapat hampir di seluruh wilayah perairan seperti Teluk Banten, Ujung Kulon, Kepulauan Riau, Kepulauan Seribu, Kepulauan Karimun Jawa, Madura, Kalimantan, dan Nusa Tenggara. Budidaya ikan kerapu sebagian besar menggunakan teknologi sederhana dan masih mengalami kendala mulai kasus penyakit, keterbatasan benih unggul, keterbatasan pakan ikan ruca, sampai penurunan daya dukung lahan. Upaya memaksimalkan potensi budidaya ikan kerapu harus dilakukan secara rasional dan berkelanjutan. Salah satu upaya untuk memaksimalkan pengembangan budidaya ikan kerapu di Kabupaten Lamongan adalah dengan cara analisa daya dukung lahan tambak. Daya dukung lingkungan atau carrying capacity mengandung pengertian kemampuan suatu tempat dalam menunjang kehidupan makhluk hidup secara optimum dalam periode waktu yang panjang. Daya dukung lingkungan dapat pula diartikan kemampuan lingkungan memberikan kehidupan organisme secara sejahtera dan lestari bagi penduduk yang mendiami suatu kawasan. Kemampuan lingkungan untuk mendukung peri kehidupan semua makhluk hidup yang meliputi ketersediaan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dasar dan tersedianya cukup ruang untuk hidup pada tingkat kestabilan sosial tertentu disebut daya dukung lingkungan. Informasi mengenai daya dukung lingkungan atau carrying capacity pada suatu kawasan perairan sangat berperan pada pengelolaan dan pengembangan kegiatan budidaya perikanan. Perhitungan daya dukung budidaya ikan dalam KJA yang dilakukan berdasarkan input pakan dan pupuk dengan mempertimbangkan konsentrasi nutrien di awal sebelum budidaya. Dalam penelitian ini, kandungan nutrien didasarkan pada konsentrasi amonia dalam perairan. Yang berikutnya, analisa daya dukung lingkungan. Analisa daya dukung lingkungan perairan perlu dilakukan untuk mengetahui kondisi dan kemampuan tambak dalam mendukung kegiatan budidaya agar sesuai dengan hasil yang diharapkan bagi para petani tambak Desa Mororeja, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Tambak yang memiliki daya dukung lingkungan terendah adalah tambak udang dengan nilai 27,5 sampai 31. Hal ini disebabkan rendahnya parameter yang mendukung proses budidaya. Pengembangan marikultur atau perikanan budidaya di suatu perairan didasarkan kepada potensi perairan itu sendiri. Teluk sebagai perairan semi tertutup dan terletak di wilayah pesisir sangat potensial dikembangkan kegiatan marikultur. Kondisi perairan mempengaruhi kapasitas perairan dalam menangkap limbah yang masuk, baik limbah yang berasal dari budidaya maupun limbah yang berasal dari kegiatan antropogenetik. Prospek kegiatan budidaya laut yang sangat menjanjikan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir berkelanjutan. Kegiatan ini akan sangat bergantung pada kemampuan lingkungan atau tergantung pada daya dukung lingkungan perairan tersebut. Kemudian yang berikutnya, suhu merupakan salah satu faktor penting dalam dan pengaruh bagi
perkembangan dan kehidupan seluruh biota laut. Budidaya ikan kerapu atau Epinephelus sp. memiliki kelebihan yakni dari segi protein yang tinggi, permintaan pasar domestik yang tinggi, dan meningkat sehingga menuntut pembudidaya untuk terus meningkatkan usaha budaya. Aktivitas keramba jaring apung atau kegiatan budaya perikanan di perairan semak daun memiliki potensi mengganggu ekosistem perairan yang disebabkan dari limbah pakan ikan. Pakan ikan yang diberikan tidak akan menghabiskan dikonsumsi oleh ikan dan meninggalkan sisa bahan organik. Limbah bahan organik dari kegiatan budidaya keramba jaring apung yang tidak terkendali dengan baik akan menyebabkan terjadinya eutrofikasi atau pengkayaan perairan dari unsur nitrogen dan fosfat sehingga dapat mengganggu kegiatan keramba jaring apung itu sendiri. Kemudian yang terakhir, daya dukung dengan pendekatan beban limbah N. Perairan Pulau Semak Daun mampu menampung 94 unit dan 28,2 ton ikan dari kegiatan keramba jaring apung. Jumlah tersebut merupakan jumlah optimal yang diharapkan dalam kegiatan budidaya, sehingga beban limbah organik yang masuk tidak mengganggu ekosistem perairan lainnya. Sekian hasil presentasi saya tentang daya dukung ikan kerapu. Mungkin dalam presentasi ini ada kata-kata yang tidak jelas. Saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.